kita akan belajar bersama-sama terkait EKP DMP dokter kandidat. Perkenalkan saya yang akan mendampingi Pak Jamal. Dia Anissa Putri. Kami merupakan tim agronomis dari Ekoparmi. Makassar. Iya, Pak Jamal dari Makassar. Bisa suaranya diperbesar, Mbak? Oh iya, suara saya kurang jelas, Pak? Iya, kecil banget suaranya. Terima kasih. Oh iya. Iya, terima kasih atas masukannya, Pak. Iya, sambil menunggu Pak Jamal, jadi beliau belum masuk ke room. Mungkin di sini ada Bapak atau Ibu yang mau menemani saya di sini berbicara atau menceritakan pengalamannya terkait mungkin keberhasilannya menggunakan eco farming supaya bisa didengarkan terlebih dahulu oleh rekan-rekan yang lain. Mungkin kalau pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Jamal. Sambil menunggu Pak Jamal, sekarang kita berbagi cerita saja dulu. Mungkin ada yang sudah pernah berhasil dan mau sharing ilmu atau sharing infonya pada rekan-rekan eco farming lainnya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lundu Tarigan Penata Lubis dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Salam kenal, Bapak. Salam kenal, Bu. Jadi ini kebetulan saya memang sebenarnya sih sudah tahun kemarin saya mendengar tentang eco farming ini, tapi saya belum yakin begitu dengan eco farming tersebut. Nah, jadi kebetulan juga kita punya teman di Jakarta Selatan. Dia juga sebagai agen eco farming. Nah, dia memang udah dari dulu mengajak saya untuk join di eco farming ini. Nah, terus saya bilang, itu bagaimana itu prosesnya? Saya bilang, memang sih ada diterangkan sama Bapak tadi yang dari Jakarta itu. Karena katanya dengan membuka jaringan binari, bina kiri, bina kanan, kan begitu. Kalau mau kita menjalankan bisnisnya. Nah, halo. Ya, halo, bagaimana Pak? Jadi kebetulan saya ini juga seorang petani, Bu, seorang petani sawit. Nah, banyak saya lihat memang saat ini di Facebook atau di YouTube itu banyak benar orang sudah memakai pupuk eco farming tadi. Nah, jadi saya itu penasaran. Nah, kok bisa ya benda sekecil itu mencukupi untuk misalnya nih ada dengan belanja tadi harga eco farming tadi 250.000 itu pupuk itu kan dicampur dengan air, artinya kan dicairkan, begitu toh? Nah, katanya cukup untuk 2 hektar lahan sawit. Jadi saya itu bingung. Nah, bingungnya di mana? Kok benda sekecil ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya sawit tadi, kan unsur hara tanah tadi. Nah, di sini jadi kebetulan saya diundang oleh Bapak tadi yang agen yang dari Jakarta untuk ikut webinar PT BES ya, PT BES ya Bu ya? Iya Pak. PT BES Eco Farming. Jadi saya jujur saja ini baru pertama kali ngikut ini dan sangat penasaran sekali sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam eco farming tersebut. Kok bisa sampai saya pernah nonton di televisi acara Trans TV itu petani di Sulawesi itu memakai eco farming, mereka itu memakai dengan semprot. Nah, jadi yang katanya itu kemarin mereka biasanya pakai pupuk kimia seperti urea dan segala macam, itu 1 hektar mereka hanya menghasilkan 5 ton gabah, ya toh?
Tapi sejak memakai eco farming, mereka kerjasama memang sama Dinas Pertanian daerah setempat, itu luar biasa peningkatannya dan panennya malah lebih cepat 1 bulan dari yang biasa. Nah, itu masuk televisi loh. Jadi saya tuh benar-benar nggak nyangka gitu dan penasaran aja. Terus yang tadinya ton 1 hektar itu dapat hasilnya dengan memakai eco farming itu sekitar 8 ton. 8 ton gabah padi itu tadi mereka. Jadi sungguh luar biasa, bukan? Jadi berarti aku pikir-pikir, berarti ini bukan permainan bukan permainan internet atau permainan perusahaan dalam arti. Soalnya setiap berbeda provinsi, saya lihat seperti itu. Ada teman saya memang sudah memakai, dia seorang petani sawit. Nah, dia tinggal di Belitung. Kalau saya di Bangka, tinggalnya di Bangka. Jadi dia memang menghubungi saya, pakai aja Pak. Saya udah pakai untuk 15 hektar. Pada saat ini dia itu yang biasanya dia panen 3 ton per 10 hektar, yang karena dia memakai tadi pupuk kimia tadi. Sekarang, waduh luar biasa. Sampai sekarang dia sudah beli mobil apa namanya itu, Pajero dari hasil tani dia tadi, karena sekarang dia sudah menikmati 20 ton per 2 minggu sekali panen. Kalau dulu dia hanya 3 ton, itu cerita dia. Jadi saya itu ingin tahu lebih dalam lagi ini dengan eco farming tersebut. Sebenarnya zat apa yang terkandung di dalam kok begitu, sampai saya itu penasaran. Saya sangat penasaran sekali, makanya saya ini sekarang saya posisinya bukan di rumah, saya posisinya di sekolah mencari karena kita tadi pingin tahunya kan, jaringan sekarang kan di tempat kami itu lagi tidak bagus. Jadi saya ini memakai WiFi sekolah. Jadi saking ingin tahunya tadi. Jadi penasaran. Jadi harus saya tuntaskan ini hari. Pokoknya saya harus ikut. Jadi semua pekerjaan saya tinggalkan saat ini. Oke, terima kasih. Itulah dulu kisah saya. Iya, Bapak Lundu Tarigan, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya ya Pak ya. Jadi mungkin nanti detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Jamal, tapi saya menyebutkan ini juga awalannya dulu Pak. Jadi eco farming itu dalam satu tub itu kami isinya itu pupuk organik Pak. Jadi bukan hanya zat tapi ada mikroorganisme positifnya Pak, jadi ada mikroba hidup di dalamnya itu Pak. Nah, terakhir itu berdasarkan penelitian ada 175 miliar mikroba positif. Di antaranya ada mikroba penambat N, pelarut fosfat, dan pelarut kalium. Nah, mikroba-mikroba tersebut yang fungsinya akan mengoptimalkan nutrisi yang ada di pupuk eco farmingnya ataupun nutrisi yang ada di tanahnya. Bahkan pupuk-pupuk yang terdahulu yang mungkin tertinggal atau terikat di tanah pun nanti bisa aktif kembali, bisa digunakan kembali oleh tanaman ketika sudah diolah atau sudah dimetabolit oleh mikroba positif di eco farming tersebut. Selanjutnya kita langsung ke Bapak Jamal ya Pak. Ya. Bapak Jamalnya sudah hadir. Iya. Terima kasih ya Bapak Lundu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Jamal. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Iya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, rekan-rekan sahabat Eco Farming semua, perkenalkan pembicara kita pada sore hari ini adalah Bapak Jamaluddin Al-Afghani, SPD MP Dokter Kandidat, yang merupakan tenaga ahli dari PT Bandung Inovasi Organik selaku produsen Eco Farming. Beliau juga merupakan koordinator asesor bidang pertanian organik dari LSP Kementerian Pertanian dan merupakan Widya Iswara ahli media bidang pertanian organik. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum mengetahui istilah Widya Iswara. Widya Iswara merupakan tenaga pendidik, penyuluh bagi para ASN atau petani. Di sini Bapak Jamal
ada di bagian bidang pertanian organiknya. Selain itu, pada tahun 2021, tepatnya bulan Desember kemarin, Bapak Jamaluddin telah mendapatkan penghargaan sebagai Widya Iswara berprestasi tahun 2021 dengan inovasi pupuk organik briket diperkaya mikroba, yang tentunya ini berkorelasi dengan pupuk eco farming ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya saya serahkan ke Bapak Jamal, Pak. Untuk screen-nya mau Bapak apa saya Pak yang share? Biar saya aja. Oh iya, baik siap Pak. Ya. Iya, selanjutnya silakan Bapak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat mitra eco farming dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, para sahabat sekalian, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang hadir dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kembali bisa bersua dalam Zoom meeting ini sekalipun secara online, tapi tentu tidak akan mengurangi motivasi dan semangat kita di dalam sama-sama belajar, sharing pengalaman terkait dalam menggunakan pupuk organik eco farming. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pada kesempatan ini sekali lagi kita akan kembali membahas terkait dengan pupuk super aktif yang merupakan solusi menuju pertanian sehat dan ramah lingkungan, solusi dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan, solusi cerdas bertani yang menjadikan lahan subur petani makmur, insya Allah. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan klasik bagi kita semua terkait dengan kondisi lahan, ya. Bagaimana lahan kita saat ini? Ya. Ya, jadi lahan pertanian kita saat ini kondisinya adalah akibat dari pemupukan yang dilakukan secara terus-menerus, maka ini telah mengakibatkan lahan atau tanah menjadi semakin keras. Ya, kenapa menjadi keras? Karena seorganik tanah kita itu rata-rata saat ini kondisinya kurang dari 2%. Ini hasil riset Bapak Ibu ya. Jadi ini pengkhususan di lahan sawah. Nah, bagaimana dengan lahan-lahan lain? Lahan lain seperti lahan perkebunan, ya, intinya lahan-lahan yang penggunaan pupuk kimianya masif digunakan, maka hampir bisa dipastikan kondisi seorganik tanahnya kurang dari 2%. Padahal semua tanaman itu akan mampu berproduksi dengan baik kalau seorganik tanah ini standarnya adalah lebih dari 2% atau pada kisaran 4,8%. Nah, kemudian yang kedua, telah terjadi pelandaian produksi, ya. Apa yang disebut dengan pelandaian? Pelandaian itu adalah produksi yang pernah dicapai tinggi lalu tiba-tiba menurun. Nah, ini namanya melandai. Nah, kenapa terjadi pelandaian produksi dalam seluruh aspek budidaya kita, baik dari tanaman pangan, perkebunan, ya karena optimalisasi dari bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah itu tidak mampu dilakukan, sehingga yang terjadi adalah ya pemupukan yang secara terus-menerus dilakukan dengan kimia ini tidak lagi mampu meningkatkan produksi, tetapi hanya sekedar menjaga dan bahkan kecenderungannya adalah penurunan. Nah, ini kondisi umum. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi lahan pertanian kita adalah ya rusaknya lingkungan pertanian atau tidak ramah lingkungan. Nah, kenapa demikian? Karena penggunaan pupuk kimia sekali lagi punya andil yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan penggunaan
bahan-bahan kimia lain dari pestisida misalnya ya. Jadi pestisida, herbisida yang semua menggunakan kimia sintesis ini potensi merusak lingkungan sangat besar. Nah, oleh karena itu ya para sahabat sekalian, maka penting untuk kita memahami bagaimana kondisi pertanian kita saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi solusi untuk memperbaiki lingkungan pertanian ini, memperbaiki pertanian supaya bisa dinikmati oleh anak cucu kita, itu harus kita lakukan. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengajak sejenak kepada kita, bagaimana kita menyadari akan keberadaan kita semua, bagaimana kita menyadari peranan kita, bahwa sesungguhnya yang Maha Menciptakan itu telah membuat sebuah aturan ya terkait dengan pertanian. Ya, maka kemudian di dalam surah Al-Waqiah ayat 63 di sini ada sebuah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tahrusun? Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Ya, ini pertanyaan. Ya. Lalu kemudian berlanjut. Ya. Dari pertanyaan ini berlanjut, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Jadi ini sebuah pertanyaan yang menggelitik tapi sekaligus mencoba untuk kita melakukan penghayatan dan memahami posisi kita. Bahwa sungguh dalam proses budidaya soal menumbuhkan ya, ini kita sedikit pun tidak punya kekuatan sama sekali. Kita hanya bisa berikhtiar menanam, bisa berikhtiar untuk memberikan berbagai perlakuan. Tetapi bagaimana tanaman itu tumbuh ya dengan berbagai proses yang sudah ditetapkan, sungguh kita tidak punya kuasa. Nah, karena kita memahami ketika ditanya bahwa siapa yang menumbuhkan, kamu yang menumbuhkan atau Tuhan yang menumbuhkan, ya. Dari berbagai keyakinan manapun saya yakin akan mengambil satu kesimpulan bahwa yang menumbuhkan adalah yang Maha Menciptakan. Ya. Nah, kalau yang Maha Menciptakan kita yakini sebagai yang menumbuhkan, maka tentu dia juga punya aturan. Apa aturan supaya tanaman itu tumbuh dengan baik? Nah, inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua, ya. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 58 dilanjutkan, al-baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Nah, di sini syaratnya kemudian baru dikeluarkan. Setelah tadi kita meyakini bahwa yang menumbuhkan adalah Allah, yang menumbuhkan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka ternyata syarat untuk tanaman itu tumbuh dengan baik dijelaskan wal al-baladut thayyib, dan tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dengan seizin yang menumbuhkan tadi, ya. Jadi ketika syaratnya terpenuhi, yang pertama adalah tanah yang baik sebagaimana yang dijelaskan, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang tidak subur, tanah yang rusak, yang seorganiknya kurang dari 2%, kalau kita bahasakan ke sana, maka sesungguhnya tanaman-tanamannya tidak akan tumbuh kecuali kerdil dan merana, ya. La yakhruju illa nakida, tidak akan keluar, tidak akan tumbuh illa nakida, kecuali kerdil dan merana. Nah, jadi ini juga sebuah sunnatullah namanya, ketetapan bahwa kalau tanah itu tidak subur, kalau tanah itu seorganiknya kurang dari 2%, kalau tanah itu rusak, tanah itu keras, maka tanaman itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik, tidak akan bisa berproduksi dengan baik. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Nah, sahabat sekalian, jadi dari surah Al-A'raf ayat 58 tadi yang sudah kita lihat, ya, maka kemudian kita coba menengok apa yang terjadi pada lahan pertanian kita saat ini. Ya. Kondisi tanah yang kita miliki saat ini, apakah dalam kategori sehat atau dalam kategori sakit?
apakah dalam kategori subur, ya tanah ini bisa menumbuhkan tanaman dengan baik, ataukah dalam kategori sakit yang tidak bisa menumbuhkan dengan baik. Nah, maka kalau kita melihat lebih dekat lagi, maka sungguh bahwa dalam tanah pertanian kita saat ini secara umum kondisinya adalah sedang sakit. Kenapa dikatakan sedang sakit? Hasil riset dari para peneliti telah sampai pada kita bahwa ternyata seorganik tanah kita saat ini itu kurang dari 2%. Dan seorganik yang kurang dari 2% itu adalah indikator bahwa ini masuk dalam kategori tanah yang sakit. Nah, yang kedua, ya proses budidaya yang selama ini kita lakukan dengan penggunaan pestisida, kimia sintesis, dengan penggunaan pupuk kimia, nah ternyata berdampak pada agroekosistem kita. Jadi telah mengakibatkan rusaknya agroekosistem, ya. Jadi di antara tanda-tandanya, ya kita tidak lagi misalnya pada lahan persawahan, cacing-cacing tanah sulit untuk kita temukan. Padahal zaman dahulu waktu orang tua kita bertani, atau mungkin bahkan kita pun ketika masih kecil, masih merasakan bahwa ternyata di sawah itu kita masih mudah sekali menjumpai cacing-cacing tanah. Ya. Nah, maka pada daerah-daerah yang teman-teman sudah berkembang pertanian organik, atau rutin memberikan bahan organik, nah ini sudah mulai kita temukan kembali. Cacing tanah sudah mulai ditemukan. Ya. Demikian juga dengan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, yang hidup bersama kita di lingkungan pertanian. Maka ini semua ketika sistem pertanian yang digunakan tidak sehat, maka mereka ini, makhluk-makhluk ini akan hilang dari habitatnya. Ya, misalnya kupu-kupu, ya, atau misalnya katak, ya, belalang, ular. Jadi tikus merajalela karena tidak lagi kita jumpai ular yang memangsanya. Ya. Dan ini semua, ya, ekosistem agroekosistem ini, ketika mereka ini makhluk-makhluk hidup ini itu sudah tidak hidup lagi di sekitar tanaman atau habitat aslinya, maka potensinya adalah, ya, ada kemungkinan adanya serangan berbagai jenis hama penyakit yang tidak lagi mampu dikendalikan secara alami. Ya. Kenapa? Musuh-musuh alami juga sudah tidak ada. Ya. Maka inilah tanggung jawab kita bahwa ternyata dengan menjaga kondisi alam, menjaga agroekosistem, dengan mengembalikan kesuburan tanah, maka ini potensi kebaikan jangka panjang akan kita nikmati. Jadi kalau bahasa saya, teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam memasarkan eco farming, ya, mengedukasi masyarakat agar masyarakat mampu untuk mengembalikan kesuburan tanahnya dengan menggunakan eco farming, ya, maka ini adalah bagian-bagian dari kegiatan yang punya potensi amal jariah dalam bahasa saya. Jadi kalau aspek bisnis, yaitu mungkin Bapak Ibu lebih paham, ya, terkait dengan bisnis yang dilakukan di PTBS. Tetapi kalau dari sisi produk, ya bagaimana produk ini mampu memberikan manfaat, maka insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, para sahabat semua, jadi tugas kita sekarang ini sebenarnya adalah bagaimana membuat agroekosistem itu menjadi ideal dan seimbang. Bagaimana membuat lahan atau lokasi pertanian kita memiliki agroekosistem yang ideal, seimbang. Nah, maka yang pertama adalah tanah atau lahan itu memiliki sifat fisik yang berupa tekstur dan strukturnya, atau sifat kimia yang berupa kapasitas tukar kation dan derajat keasaman atau pH-nya. Kemudian juga memiliki sifat biologi yang artinya bahan organik atau bakteri positif, ya, dan juga sifat fisik, kimia, dan biologi tadi, ya, ketiga-tiganya. Nah, ini kalau misalnya kita memiliki seorganik yang ada di atas angka 2%, di kisaran 4,8 misalnya, maka ketiga sifat ini akan bersatu, akan ada semua. Ya. Nah, sementara untuk lahan yang seorganiknya di bawah 2%, apalagi di bawah 1%, maka ketiga sifat ini pun akan rusak, ya, tidak bisa maksimal, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah,
efeknya nanti terhadap tanaman. Ya, tanaman ini membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara yang terdiri dari makroprimer dan makrosekunder, ya. Nah, ketika sifat fisik kimia biologi yang diwakili dengan seorganik yang tinggi itu kemudian tidak dimiliki oleh tanah kita, maka kebutuhan nutrisi tanaman yang ada di dalam tanah ini juga tidak bisa tercukupi. Tidak bisa tercukupi. Nah, yang ketiga terkait dengan kondisi air, ya, kualitas dan kandungan mineral, kemudian juga udara, dan kemudian iklim, cuaca, dan serta lingkungan tumbuh. Nah, yang pada akhirnya di sini itu akan membuat lingkungan kita menjadi lingkungan yang ramah, ya. Ramah lingkungan itu artinya bermanfaat untuk semuanya. Ya, jadi dia bermanfaat bukan hanya untuk manusia, tapi juga bermanfaat untuk makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi para sahabat sekalian, ini kita bicara sedikit terkait dengan kondisi tanah, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat 58 sekali lagi bahwa ternyata kunci dari produksi, kata kunci adalah kondisi tanah. Perbaiki kualitas tanah, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, tanaman membutuhkan suplai nutrisi melalui dua sumber. Nah, antara sumber pertama adalah tanah dan yang kedua adalah melalui stomatanya. Yang pertama melalui akarnya, ya, yang kedua melalui stomata daunnya. Nah, bagaimana dengan komposisi tanah yang ideal, sahabat sekalian? Jadi komposisi tanah ini yang pertama adalah kita lihat dari sisi bahan organik, ya. Jadi minimal 4% kandungannya adalah bahan organik dan 1% mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme ini ketika kita mampu berikan dalam jumlah yang cukup ke dalam tanah, maka dia akan membuat satu koloni yang akan mengakibatkan semua bahan-bahan organik tersedia itu akan diurai menjadi sumber nutrisi yang akan mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi peranan mikroorganisme ini sangat penting para sahabat sekalian. Nah, di dalam eco farming inilah yang salah satunya menjadi kekayaan, ya. Sehingga tadi kalau kita tengok sekilas dari apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi yang sempat sharing terkait dengan bagaimana rasa penasarannya terkait eco farming. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kondisi dominan, ya. Kemudian kondisi tanah yang ideal lagi adalah memiliki kadar mineral 45% sampai 55%, ya. Porositasnya, ya, supaya udara bisa melakukan sirkulasi 20% sampai 30% dan memiliki kadar air atau kandungan air 20 sampai 30%. Nah, para sahabat semua, kita lihat sekarang bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh pupuk kimia ataupun pestisida kimia, ya. Nah, pupuk kimia atau pestisida kimia, para sahabat semua, yang berupa racun akan mematikan sasaran pengganggu tanaman baik bersifat kontak ataupun sistemik. Ya, jadi kalau racun yang kita berikan kepada tanaman ini efeknya panjang, ya. Jadi yang pertama adalah dia akan mematikan sasaran pengganggu, betul. Misalnya hama, dia akan matikan hamanya, tetapi residu dari bahan kimia yang disemprotkan itu akan tinggal pada tanaman. Nah, dan ini tentu akan sangat berbahaya bagi manusia, ya. Sehingga di satu aspek bicara di organik ini bukan semata hanya berbicara tentang keuntungan jangka pendek dari sisi bisnis misalnya, bukan. Tetapi jangka panjangnya adalah kita berkontribusi terhadap kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia ini yang mana? Ya, artinya kita meminimalisir dengan edukasi yang kita berikan kepada petani kita agar dia tidak menggunakan racun, kimia sintesis, ya, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, artinya kita telah berkontribusi agar pangan yang dihasilkan itu adalah pangan yang sehat. Kita telah berkontribusi di situ. Nah, olehnya itu sekali lagi edukasi yang kita berikan ke masyarakat kita ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang kedua, pupuk kimia meninggalkan residu yang menyebabkan tanah semakin rusak dan kritis, ya. Jadi perlu Bapak Ibu pahami
bahwa pupuk kimia itu memang tujuannya adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, untuk membantu produksi tanaman. Tetapi dia bukan untuk tanah. Ingat ya, bukan untuk tanah. Sehingga apabila ada sisa atau residu pupuk kimia ini tertinggal dalam tanah yang tidak diserap oleh tanaman, maka efeknya adalah merusak tanah. Jadi efeknya tanah menjadi rusak, tanah menjadi semakin keras, tanah kita menjadi kritis, bahan organik yang ada di dalamnya jadi terikat, tidak bisa diurai karena tanah menjadi keras. Efeknya apa? Perakaran tanaman itu tidak akan sanggup untuk menjangkau makanannya karena tanahnya dalam keadaan keras. Nah, sehingga dampak terburuk dapat mengganggu ekosistem yang sudah ada. Bahkan residu dapat terbawa dalam hasil produksi, sehingga manusia yang mengkonsumsinya pun akan berdampak terhadap kesehatannya. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang berkontribusi yang membuat hidup seseorang, apalagi manusia secara umum, menjadi tidak berkualitas karena pangan yang kita produksi. Nah, maka produksi pangan yang sehat, sungguh kita telah berbuat baik terhadap manusia secara umum yang mengkonsumsi hasil pertanian, agar mereka pun mengkonsumsi pangan yang sehat, sehingga akan berpotensi untuk terhindar dari berbagai potensi penyakit. Nah, baik sahabat sekalian, kita coba lihat di sini, mudah-mudahan bisa diputar ya. Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar untuk videonya. Oh gitu. Oh, nggak ada suaranya. Belum terdengar suaranya? Oh, belum terdengar ya? Belum. Saya ini sudah. Nggak terdengar, Pak Ustadz. Mohon maaf, di bagian share screen-nya ada diklik, ada share sound. Ya. Gimana, Tere? Bapak klik share screen, terus pilih tombol ininya, tombol PPT-nya, kemudian di bawah sebelum Bapak memilih itu ada bacaan share sound, Pak. Sebelum Bapak mengklik ini ada pilihan share sound. Atau di bagian atas ada bagian view atau share option. Nah, di situ ada option share sound, Pak. Di atas mungkin, Pak. Oke, di sini. Saya stop share screen dulu ya. Iya. Coba. Bagaimana, Pak? Coba di-share di TADL aja biar iya. bisa kedengar lebih jelas. Baik, Pak.
Mohon maaf, Pak. Ada kendala. Ya. Mana suaranya? Suaranya Pak terdengar. terdengar. Salah satunya adalah dengan intensifikasi Tidak. menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebih tersebut mewariskan lahan pertanian dengan kesuburannya. Tidak kedengaran suara. Sudah Pak, sudah. Pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat Mantap. kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiat Maka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, lebih dari 20 triliun kira-kira ya untuk tahun 2020 itu, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, juga perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Tahukah Anda bahaya dari pupuk kimia? Penggunaan pupuk kimia tidak hanya merusak tanah, namun juga akan berdampak pada kesehatan manusia. 45% pupuk kimia adalah nitrogen. Nitrogen pada pupuk kimia tidak dapat diurai oleh tumbuhan, sehingga akan terbawa ke dalam buah. Pupuk kimia dipakai sebagai pupuk tanaman padi, maka nitrogen akan terbawa ke dalam padi, kemudian kita keringkan dan kita giling menjadi beras dan kita masak sebagai nasi. Nitrogen tadi terbawa hingga ke dalam nasi yang kita makan. Nasi dengan pupuk kimia kita makan kemudian dicerna akan diubah menjadi gula bentukan di dalam darah. Nah, gula bentukan ini tidak mampu diurai oleh insulin dan terus-menerus akan menumpuk di dalam darah. Penumpukan gula bentukan lama-kelamaan akan membuat darah semakin mempunyai kadar gula yang tinggi. Disitulah pupuk kimia akan memicu penyakit diabetes. Semakin ketalnya darah, maka akan membuat
ginjal kita bekerja secara ekstra. Ginjal memfilter darah, harusnya ginjal kita bisa memfilter makanan yang mengandung purin untuk mengontrol kadar asam urat dalam batas normal. Namun, karena ginjal kita sudah bekerja keras memfilter darah yang mengandung kadar gula tinggi dari pupuk kimia, maka ginjal akan susah memfilter purin. Disitulah penggunaan pupuk kimia akan berdampak pada kadar asam urat kita. Begitu juga dengan kolesterol. Harusnya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang memfilter adalah ginjal kita. Namun karena dari kecil. Ya, bahkan dilanjutkan lagi, Pak. Ya. Ya, baik para sahabat semua, kita sudah menyaksikan dua video yang memberikan pencerahan luar biasa pada kita semua terkait dengan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia, ya, penggunaan nitrogen, dan tentu setelah melihat kondisi ini, maka kita akan berpikir, kemudian kalau tidak menggunakan kimia atau mengurangi penggunaan kimia, lalu solusinya apa? Ya, maka di sini kita ingin menyampaikan atau mungkin menampilkan terkait dengan produk yang bisa menjadi solusi atas kondisi tersebut. Ya, bagaimana mengurangi penggunaan pupuk kimia sintesis atau kalau bisa bahkan kita menghilangkan sama sekali, ya 100% kita hilangkan. Nah, jadi eco farming ini adalah merupakan solusi untuk mengatasi kondisi tadi. Ya, solusi untuk bagaimana supaya bahan-bahan kimia yang selama ini sangat erat kaitannya dengan petani kita, ya, secara perlahan kita mulai kurangi. Ya, nah, karena di dalam eco farming ini memiliki nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu juga eco farming mengandung selain unsur hara makro tadi, ya unsur hara mikro juga mengandung mikroba, dan inilah yang membuat eco farming berbeda dengan produk-produk lainnya. Ya, artinya mungkin dari sisi produk banyak produk organik di luar sana yang bisa kita jumpai, tetapi yang mengandung mikroba aktif yang dalam jumlah yang besar ini tentunya yang mungkin terbatas, ya. Nah. Ya, jadi sedikit kita melihat bagaimana sih proses pembuatan eco farming, ya, yang mungkin selama ini para sahabat semua itu hanya melihat secara fisiknya saja langsung jadi, ya. Jadi eco farming yang kita pahami adalah eco farming yang memang sudah siap untuk diaplikasikan. Nah, secara umum para sahabat semua bahwa di dalam eco farming ini itu terdapat bakteri pengikat nitrogen dari udara, kemudian pengurai P dan logam, dan juga bakteri ya, material organik. Nah, kemudian apa namanya, bahan-bahan ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, dicari bahan yang paling tepat sehingga ada bakteri pengikat nitrogennya, ya. Jadi dia sudah memiliki bawaan bakteri pengurai fosfornya, ya. Dan kemudian bakteri dekomposernya, kemudian juga ada hormon bakteri yang bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, ini semua dalam prosesnya kita lakukan fermentasi, ya. Lalu kemudian setelah difermentasi dilakukan pencampuran
antara bahan padat dengan cair sehingga dihasilkan pupuk organik ekofarming bagaimana yang saat ini Bapak Ibu sering jumpai atau bahkan sudah dimiliki ya. Nah, jadi pupuk organik ini itu manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah memperbaiki sifat fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Ya. Kemudian yang kedua, ya tentu dengan dengan unsur hara mikro yang ada ini juga bisa untuk mempercepat penyerapan nutrisi ke tanaman. Ya, dan mikroba-mikroba yang ada di dalam pupuk ekofarming ini itulah yang kemudian bekerja maksimal 24 jam di dalam tanah di dalam membantu mengurai bahan organik ya, kemudian mengurai sisa-sisa residu bahan-bahan kimia. Lalu ini semua akan diproses kembali untuk menjadi makanan siap saji pada tanaman kita sehingga terpenuhilah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, adapun kalau kita bicara dari sisi legalitas ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ekofarming ini sudah mendapatkan perizinan dari Kementerian Pertanian, nah sehingga ya saya secara pribadi tentu tidak akan pernah berani berbicara di hadapan publik terkait dengan satu produk kalau memang legalitas dari Kementerian Pertanian sebagai institusi saya itu tidak ada. Karena syarat satu produk itu bisa dikatakan layak untuk diedarkan adalah ketika telah melalui proses pengujian ya. Dan Kementerian Pertanian mengeluarkan perizinan pengujian itu tidak ya insya Allah tidak main-main, tidak dibayar ya. Tidak ada di sana kompromi-kompromi, nggak ada. Semua melalui proses pengujian profesional dilakukan oleh tim, dalam hal ini adalah tim peneliti dari lembaga yang ditunjuk oleh Kementan. Ya, lalu kemudian hasil dari penelitian itulah yang menjadi rekomendasi kelayakan bahwa produk ini memang layak untuk diedarkan karena memberikan manfaat. Nah, kalau dia tidak punya manfaat dalam hasil pengujian, khususnya dalam peningkatan produksi, maka rekomendasinya pasti mengatakan bahwa ini tidak layak untuk diedarkan. Nah, ini yang terbaru dikeluarkan di tanggal 20 Januari 2020, kemudian perusahaan yang memproduksi adalah PT Bandung Inovasi Organik. Nah, jadi jenisnya adalah briquette dan hasil ujinya teman-teman sudah melihat di kemasan ya, sudah dicantumkan karena memang ini wajib ada di kemasan. Organik 51,06%, bagaimana tadi saya sudah disampaikan bahwa organik tanah yang bagus itu minimal berada di angka ya 4,8% ya, atau di atas 2%. Jadi di atas 2% itu artinya sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai di kisaran 50% pun sudah nggak ada masalah. Bahkan sampai 75% tidak ada masalah. Karena kalau misalnya organik masih di bawah 2%, ini ekstra. Para sahabat sekalian, kita agak ekstra untuk bekerja memperbaiki tanah. Ya. Jadi tidak hanya cukup dengan ekofarming kalau tanah di bawah 2% organiknya, tapi harus dipadukan dengan bahan-bahan organik lain. Ya, misalnya kompos, kotoran ternak, itu semua harus kita padukan, diberikan ke lahan kita supaya organiknya bisa kembali secara perlahan dalam kondisi yang memudahkan tanaman untuk tumbuh. Kemudian CN rasionya ada N, P, K, dan juga kadar air, semuanya diukur. Dan pH-nya. Ya. Nah, kemudian di sini ya tentunya kita lihat bahwa ada logo organik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini Innovis Indonesia Organic Certification, Indonesia Organic Farming Certification. Jadi ini adalah lembaga independen yang sudah terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, yang diberi kepercayaan untuk menjadi penjamin mutu bagi satu produk, bahwa dia benar-benar dalam rangkaian prosesnya itu sesuai dengan, kalau di organik, sesuai dengan SNI 6729/2016. Nah, jadi ekofarming ini sudah tersertifikasi. Nah, sertifikasi ini tujuannya adalah menjadi jaminan bagi para pengguna bahwa ini aman, tidak mengandung bahan kimia sintetik sedikit pun.
Nah, dan ini sekali lagi sertifikat ini tidak bisa diperjualbelikan, tidak ada kompromi untuk menerbitkannya, ya, karena memang di sini semua orang-orang yang terlibat dalam proses sertifikasi berada di bawah sumpah bahwa mereka akan memberikan laporan apa adanya, ya, tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Nah, jadi para sahabat sekalian bahwa eco farming ini sangat ramah lingkungan, ya. Jadi dengan menggunakan eco farming ini maka akan terpelihara aneka ragam hayati dan keseimbangan biologis ekologis biota pada permukaan dan lapisan olah tanah. Kemudian akan terlestarikannya keanekaragaman genetik tanaman budidaya. Ya. Nah, selanjutnya bebas dari pencemaran residu kimia anorganik yang berbahaya dan mengganggu proses hidup tanaman. Selanjutnya terpeliharanya kualitas sumber daya pertanian dari segi fisik, biologis, kimiawi dan biologi mikrobial. Dan selanjutnya tidak terjadi akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang membahayakan atau melebihi batas ambang aman. Nah, ini satu penekanan para sahabat semua bahwa ternyata kontribusi petani kita dalam hal membuat berbagai jenis penyakit itu berkembang di masyarakat, itu salah satunya adalah ketidakpahaman mereka akan bahaya dari bahan kimia sintetik khususnya pestisida, ya, ataupun berbagai jenis racun yang ada terhadap kualitas pangan yang dihasilkan dari proses budaya pertanian, sehingga orang-orang yang mengkonsumsinya itu punya potensi akan terserang berbagai penyakit yang mungkin sebelumnya dia tidak pernah sangka, ya. Jadi misalnya tadi dalam video kita sudah lihat ternyata penggunaan urea itu bisa mengakibatkan, ya, terbawa sampai pada makanan yang kita makan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penumpukan yang menghalangi sirkulasi darah, ya. Maka terjadilah, ya, kelebihan kadar gula yang mengakibatkan seseorang itu disebut dengan diabetes. Kemudian yang terakhir, dari sisi ramah lingkungan ini terdapat keseimbangan ekologi antara hama, penyakit, dan musuh alami. Ya. Nah, selanjutnya eco farming dan cara bertani. Nah, ini para sahabat semua bahwa perlu dipahami sekali lagi bahwa eco farming ini adalah bahan organik. Nah, yang di dalamnya memiliki mikroba yang super aktif, juga ada bioaktivator, dekomposer, yang semuanya ini punya fungsi-fungsi yang sangat positif terhadap tanah dan juga terhadap tanaman. Nah, kalau eco farming yang masuk ke dalam tanah, ini akan membuat tanah menjadi semakin bagus karena adanya kerja mikroba untuk mengurai bahan-bahan yang ada dalam tanah. Ya, bahan organik diurai, sisa residu juga diurai dalam waktu tertentu, lalu kemudian bahan-bahan organik yang telah diurai ini lalu disiapkan menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tanaman sebagai unsur hara. Nah, lalu aspek lainnya ketika eco farming ini disemprotkan pada tanaman, maka dia akan mampu menambah nitrogen yang ada di udara bebas. Ya. Nah, kemudian eco farming juga dapat menekan penggunaan pupuk anorganik atau kimia sintetik, ya. Jadi kisaran 50-75%, bahkan bisa menekan sampai 100%. Ya, bisa menekan sampai 100%. Kenapa saya mengatakan menekan sampai 100%? Ketika para sahabat semua itu sudah berulang menggunakan eco farming dan kondisi tanah sudah semakin bagus, CO organik ada di atas 2%, maka tanaman ini tinggal diberikan eco farming saja punya potensi kebutuhan haranya tercukupi dalam tanah, ya, sehingga tanpa adanya kimia pun dia tetap bisa berkembang ataupun dengan baik. Nah, para sahabat semua, jadi sasaran utama pemupukan eco farming itu yang pertama di media tanam, ya. Kita tahu bahwa media tanam yang kita gunakan dalam hal ini tentunya adalah tanah. Dia akan memperbaiki struktur dan tekstur tanah, yang memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian pada tanaman, ini akan membantu tanaman menyerap nutrisi lengkap, ya,
melalui serabut akar dan stomata daun, ya, sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan dengan baik. Nah, manfaat lain dari eco farming, para sahabat semua, yang pertama bagi tanah, ini sekali lagi kita ulang-ulangi karena ini akan menjadi media edukasi yang sangat baik bagi petani. Nah, jadi manfaat untuk tanah sekali lagi meningkatkan unsur hara tanah. Ya. Kemudian yang kedua, mengurai bahan organik dalam tanah. Yang ketiga, meningkatkan pH dalam tanah menjadi normal, ya, di kisaran di angka 7. Nah, kemudian yang keempat, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan mengembalikan kesuburan lahan atau restorasi. Nah, ini tentu manfaatnya akan sangat besar. Kenapa? Karena efeknya akan panjang sampai pada tanaman. Jadi setelah tanah diperbaiki, maka tanaman pun akan memaksimalkan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, yang pertama memaksimalkan potensi hasil produksi. Nah, jadi kalau misalnya kita menanam padi selama ini, varietas yang digunakan potensinya 12, tapi ternyata kita baru dapat 5 ton misalnya. Nah, dengan penggunaan eco farming melalui perbaikan tanah ini, maka ini bisa memaksimalkan potensi hasil sesuai dengan varietasnya, ya. Jadi potensi hasil yang 12 ini bisa kita capai maksimal. Kemudian menjadikan imunitas tanaman lebih kuat. Jadi dengan adanya bahan-bahan yang terbuat dari empon-empon seperti kunyit, nah ini akan membuat imunitas tanaman menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, menjadikan tanaman sehat dan produktif. Ya. Yang keempat, mempercepat masa waktu panen dan meningkatkan kualitas hasil panen. Jadi kualitas di sini tentunya adalah dia lebih sehat, ya, lebih sehat dikonsumsi, masyarakat merasakan lebih nyaman, rasanya lebih enak, ya. Jadi ini manfaat lain. Nah, kemudian bagi petani tentu dengan peningkatan produksi yang mereka dapatkan, ini akan sangat besar manfaatnya. Jadi penggunaan eco farming ini karena dia akan mampu mengurangi penggunaan anorganik, ya. Kalau tahap awal saran saya secara perlahan kita balik dulu, ya. Mungkin kalau kita masih ragu dengan kondisi tanah, kita mulai dulu dari 75% pengurangan. Maaf, penggunaan kimia tetap menggunakan 75% dulu. Kalau masih ragu dengan kondisi tanah. Tapi kalau sudah yakin bahwa tanahnya sudah bagus, boleh kita kurangi 50%. Kalau sudah semakin yakin lagi, boleh kita tinggal menggunakan 25%. Kalau sudah mengarah ke organik murni, ya, dengan asumsi bahwa hasil sudah akan maksimal, maka silakan kita tinggalkan 100%. Nah, kemudian yang kedua, ya, menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Dan yang ketiga, menekan pemakaian hingga 50%. Dan paling penting lagi adalah tentu meningkatkan kesejahteraan petani, ya. Nah, ternyata ya, jadi eco farming ini dalam berbagai pengalaman kawan-kawan kita ternyata juga bisa digunakan pada keperluan lain, bukan hanya tanaman, ya, tapi ternyata untuk ternak juga banyak yang mendapatkan manfaat. Nah, terkait dengan jenis dan manfaat air pelarut eco farming, ya, ini kita bicara dari sisi kualitas pelarutnya. Kalau menggunakan air tebu itu memiliki juga nutrisi alami bagi mikroorganisme dan meningkatkan efektivitas pemupukan. Air kelapa juga demikian, mengandung unsur hara, zat perangsang tumbuh dan mineral, serta meningkatkan efektivitas pemupukan. Kemudian air hujan, mineral alami mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Kemudian kaya nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino, dan protein. Sedangkan air biasa, ya, dengan ketentuan steril dan tidak tercampur dengan zat kimia berbahaya. Nah, kemudian air murni, ya, seperti air dari tetesan AC, ini pH dan ppm netral. Tapi saya ingin mengingatkan para sahabat semua terkait dengan air pelarut ini, kita harus perhatikan hal lain dalam menentukan pilihan kita, ya. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus nanti yang akan kita jadikan dasar sehingga memilih pelarut A misalnya, ya. Nah, pelarutan, jadi untuk eco farming ini biasanya kita larutkan dengan perbandingan 1 tutup dengan 1 liter, ya. Jadi kita jadikan biang dulu, dihancurkan dulu, diencerkan, lalu kemudian dicampur dengan air 1 liter. Nah, dari air yang 1 liter ini kita kemudian siap aplikasikan. Nah, airnya air apa?
Nah, di sini pertimbangannya harus matang, sahabat semua ya. Yang pertama, kalau misalnya sahabat ingin menggunakan sebagai media untuk pemupukan yang digunakan untuk tanah misalnya atau perbaikan kondisi tanah, langsung aplikasi ke tanah, maka airnya boleh kita menggunakan yang memiliki nutrisi tinggi sebagai tambahan, misalnya air kelapa, air perasan tebu ya. Nah, ini boleh kita gunakan dengan cara 1 liter dipakai co-farming 1 tub, lalu kemudian difermentasi lagi, simpan, lalu kemudian berikan ke tanah ya. Fermentasinya tidak peduli apakah 3 hari, 4 hari, nggak ada masalah karena aplikasinya nanti ke tanah ya. Tapi kalau ke tanaman, nah ini yang harus kita pikirkan dengan baik. Ya, minimalisir potensi negatif akibat dari salah dalam memilih media untuk pengenceran atau pencampuran biang ya. Jadi kalau misalnya untuk tanaman, kalau menggunakan pupuk yang sudah difermentasi, maka pastikan bahwa fermentasinya benar-benar matang. Ya, entah itu air kelapa, entah itu air perasan tebu, entah itu air biasa, maka semua kalau proses fermentasi maka pastikan fermentasinya benar-benar matang, lalu diaplikasikan ke daun. Nah, tapi kalau misalnya tanpa fermentasi, maka cukup dengan menggunakan air biasa saja. Air biasa, boleh dengan air mineral, air kemasan yang banyak dijual ya. Misalnya ambil yang 1,5 liter, lalu kemudian kita ambil 1 liter untuk diencerkan eco-farmingnya. Dan ini bisa langsung diaplikasikan tanpa menyimpan dalam menunggu dengan waktu yang lama ya. Bisa cukup dengan 15 menit sudah bisa diaplikasi. Tapi kalau misalnya yang difermentasi, maka untuk daun ini harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Harus hati-hati. Pastikan sekali lagi bahwa ciri-ciri kematangan hasil fermentasi sudah nampak sehingga tidak mengakibatkan efek samping pada tanaman. Nah, jadi kalau kita mengaplikasikan eco-farming, saya misalnya mencontohkan untuk lahan sawah, para sahabat semua. Jadi kalau misalnya lahan sawah, kalau kita sudah aplikasikan encerkan 1 liter, ya kita sudah apakah difermentasi atau tidak difermentasi, maka 1 tub atau 1 penutup tabung eco-farming yang menjadi tempatnya itu kita jadikan media untuk melarutkan dicampur dengan air dalam tangki misalnya 15 liter ya, kita menggunakan 2 ya. Jadi karena dalam 1 tub kalau nggak salah 50 mili ya, 50 cc, 50 ml. Nah, 1 tangki ini idealnya adalah dengan menggunakan 100 mili. Nah, 100 mili ini kalau aplikasi ke tanaman, maka pastikan bahwa misalnya di lahan sawah 1 tangki harus habis untuk luas lahan 10 are atau 1000 meter persegi. Pastikan ya. Kalau misalnya menggunakan luas lahan Bapak Ibu misalnya hanya 30 are, berarti kita cukup menggunakan 3 tangki atau dengan menggunakan 300 ml. Nah, kalau misalnya menggunakan untuk penyemprotan awal, berarti 1 tangki kita gunakan 600 ml ya, 600 ml untuk penyemprotan pada 0,1 hektar. Ya, jadi 0,1 hektar 200 mili. Nah, jadi kita tinggal menghitung Bapak Ibu ya, khusus untuk tanaman sawah. Adapun untuk yang lainnya silakan nanti dilihat di brosur ya, karena di sana sudah lebih jelas terkait dengan kebutuhan kita yang berhubungan dengan jumlah eco-farming yang harus digunakan untuk luasan tertentu. Nah, ini sudah ada dalam brosur ya, dalam brosur terkait dengan panduan aplikasi di mana ada minus, ada setelah tanam ya. Jadi minus itu artinya sebelum tanam kita aplikasikan. Nah, dan perlu diingat bahwa dalam proses pemupukan
Bapak Ibu semua, kita harus pahami dengan 5T ya, atau 5 tepat. Yang pertama tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara, tepat waktu, dan tepat formulasi ya. Jadi tepat jenis ini ya artinya tanaman musiman misalnya sekali panen atau berkali-kali panen. Ya, tanaman tahunan, apakah tanaman sudah menghasilkan atau belum menghasilkan. Ini tepat jenisnya ya. Kemudian termasuk juga dari sisi pupuknya ini, dari sisi pupuknya tepat jenisnya adalah jenis pupuk. Apakah jenis pupuk yang dibutuhkan misalnya kalau masih gunakan kimia, apakah jenisnya yang urea ataukah jenisnya TSP atau KCL atau Ponska ya. Ini namanya tepat jenis semua. Nah, tepat sasaran ya, mudah diserap oleh akar serabut tanaman atau dapat langsung dimakan lewat mulut daun. Kemudian tepat cara, apakah disiram atau disemprotkan. Ya. Kemudian tepat waktu, ya aplikasinya apakah di pagi hari atau sore hari, lihat waktu yang tepat, dan tepat formula tadi. Tepat dosis ya. Karena baik dari eco farming ataupun kimia itu ada dosis yang harus kita sesuaikan. Nah, ini warning yang harus kita ingatkan kepada para mitra semua, para sahabat semua, bahwa hindari penggunaan eco farming dengan menggunakan tangki yang sama yang sudah diaplikasikan untuk penggunaan bahan kimia. Karena eco farming ini mikroba, makhluk hidup Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau dia interaksinya langsung dengan racun itu akan mampu membunuh mikroba ini. Beda kalau misalnya sudah diaplikasikan ke tanah, dia sudah menyesuaikan, ternyata di situ ada sisa-sisa residu. Nah, maka ini dia bisa urai kembali. Nah, jadi jika misalnya petani kita hanya memiliki satu sprayer, maka upayakan dilakukan pencucian, ya, dilakukan pencucian sehingga benar-benar bisa dijamin bahwa sprayer ini sudah tidak memiliki kontaminan, ya, yang bisa mengakibatkan efek negatif terhadap mikroba yang ada di dalam pupuk ini. Ya, jadi ini contoh aplikasi eco farming pada tanaman padi mulai dari sebelum tanam, kemudian setelah tanam, ya. Nah, ini contoh juga penggunaan eco farming. Ya. Jadi ini petani yang memberikan perbandingan langsung antara lahannya yang menggunakan eco farming dengan yang tidak menggunakan eco farming. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, juga ada contoh penggunaan eco farming untuk ternak ayam atau unggas. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah hasil pengalaman dari beberapa rekan kita yang kemudian menyimpulkan bahwa ternyata eco farming juga mampu untuk memperbaiki kondisi ternak, ya, termasuk dalam hal ini dalam meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas telurnya. Ya. Dan ini kalau di PT Bio juga secara rutin terus dilakukan uji coba, dan memang lahan uji coba kita dilakukan di Tanjung Sari, ya, di Sumedang. Di sana bersama tim ahlinya Pak Dr. Fata, dosen ilmu peternakan dari Universitas Padjadjaran. Nah, ini untuk prosedur pada ternak ruminansia. Ya. Ini nanti para sahabat semua juga tentunya bisa mendapatkan barangkali slide, ya, supaya ada keseragaman kita dalam proses penyampaian. Kalau ada misalnya koreksi dari slide-nya juga sekaligus bisa disampaikan nanti saat kita ada webinar semacam ini. Ya, ternyata eco farming juga digunakan di tambak, ya hasilnya sudah dirasakan manfaatnya oleh berbagai rekan kita, dan ini tentu bisa juga kita buktikan sendiri lalu kemudian memberikan edukasi pada petani lainnya. Ya. Nah, para sahabat semua, ini salah satu alat yang sangat bagus dimiliki oleh para sahabat semua selaku mitra eco farming adalah alat ukur pH. Ya, sebaiknya punya supaya kita bisa mengambil keputusan apakah kemudian tanah ini perlu kita tambahkan bahan-bahan lain sebelum aplikasi eco farming, ya, supaya kita
tujuannya adalah lebih mempercepat lagi perbaikan kualitas tanah. Baik, para mitra semua, demikian apa yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Teh Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Jamal atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita Bisa tanya jawab. langsung ke sesi tanya jawab. Boleh tanya jawab? Ke sesi tanya jawab. Oke, Pak. Halo. Bisa. Boleh. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini dimulai dari Ibu Hajah Ayo. Halo. Pandi. Halo Pak, Bapak siapa? Halo. Suaranya. Halo. 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 Ya Pak. Halo. Ya Pak. Iya. Halo. Dengan Bapak yang suaranya sudah terhubung juga, boleh langsung Pak Halo. Iya Pak. Boleh. Halo. Aduh. Mana? Halo. Halo, apa suara saya terdengar Pak? Terdengar, Bu. Bapak, suaranya putus-putus ini. Iya mungkin Wilayah Jakarta. ini dengan Bapak siapa, mungkin bisa boleh Bapak bergabung terlebih dahulu Pak. Pak Sitorus dari Palembang. Dari Sopeng. Iya. Mohon maaf Pak, boleh diberi ini Pak, tangan dulu terlebih dahulu seperti yang lainnya Pak. Sudah tadi. Oh ya, Bapak Muhammad Fudail, dengan Bapak Oke, Muhammad oke, Fudail oke. atau bukan Pak? Ya. Terus ya, sebentar Pak, saya tidak muncul di sini. Mangitar Sitorus siapa ya? Ya, siap. Gitu. Halo. Ya, untuk Bapak Mangitar, kami persilahkan Pak. Terima kasih Bu ya. Selamat sore Pak Jamaluddin, Pak Prof. Selamat sore Pak. Saya ini kan sudah mitra PTBS, petani karet. Ini sudah aplikasikan ke karet itu satu tub yang sudah fermentasi, kita cairkan 200 liter. Saya siramkan dengan sistem biopori ke karet, per batangnya itu 4 liter. Ya, 4 liter. Sudah yang kedua kali, setelah 20 hari kemudian, saya siram lagi 4 liter per batang dengan seperti yang semula. Baru yang ketiga kali aplikasi setelah 1 bulan kemudian, saya menggunakan semprot. Semprot per batangnya itu diperhitungkan 1 liter per batang, karena satu sekarang 16 liter ya, jadi dia bisa 12 batang, 14 batang gitu. Nah, pertanyaannya Pak Prof, memang hasilnya sudah ada peningkatan sekitar 30%. Nah, pada waktu melakukan pemupukan dengan sistem bocor ya, biopori. Karena di apanya itu kan dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10. Apakah bisa dia dilanjutkan sampai selanjutnya? Karena kan saya siram ke lubang biopori gitu. Jadi biarpun sudah jam 11 atau jam 1 siang. Nah, karena ini masalah tenaga kerja gitu.
Jadi kalau kita kerja hanya sampai jam 9, istirahat, nanti jam 4 baru dimulai, sepertinya hasilnya jadi sedikit gitu. Jadi karena dia dimasukkan ke lubang biopori, kemungkinan penguapannya lebih rendah. Mohon petunjuk, Pak Prof. Demikian. Baik, makasih Pak Mangitar Sitorus. Jadi gini Pak, untuk aplikasi kita harus bedakan dulu Pak ya. Aplikasi pada tanaman musim dan aplikasi pada tanaman keras. Nah, untuk yang tanaman semusim, ini yang berlaku sistem penyemprotan dengan durasi antara pagi atau sore. Ya. Untuk tanaman semusim. Nah, untuk tanaman tahunan, tanaman keras, apalagi menggunakan konsep biopori, Pak, itu 24 jam boleh diterapkan, Pak. Ya. Jadi dia tidak berlaku pembatasan waktu. Ya, untuk penyiraman ke tanah dia nggak berlaku, Pak. Nah, untuk penyiraman ke lahan, misalnya kalau di lahan persawahan, Pak. Nah, ini yang kita batasi. Kenapa? Karena kalau misalnya pengaplikasian di lahan khusus pada waktu tidak dalam kondisi tidak dalam kondisi mendung atau tidak dalam kondisi hujan atau dengan kata lain cuaca sangat panas. Nah, ini yang akan punya potensi mengganggu mikroba kalau di aplikasi siang. Tapi kalau di karet, saya sangat yakin bahwa di kondisi siang pun itu kondisinya masih teduh, Pak. Jadi artinya efek panas yang diakibatkan oleh matahari itu tidak sampai pada tanah. Tidak, jadi kondisi tanah dia tetap bagus. Nah, artinya apa? Mikroba yang ada pada pupuk kita itu tidak terpengaruh dengan panas yang cuaca yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga tepat sekali Pak bahwa ini sangat bisa diaplikasikan mulai dari pagi sampai sore. Dia tidak ada masalah. Demikian Pak Sitorus. Ya, satu lagi Pak Prof. Oke. Saya kan biasa itu untuk fermentasi itu kan 2 liter ya. 2 tub, masing-masing 1 liter. 3 hari. Terus pada saat aplikasi pelaksanaan pemupukan, saya buat juga biang dadakan gitu. Biang dadakan, saya campur dengan yang sudah fermentasi. Ini gimana kira-kira Prof? Ada masalah nggak gitu? Semuanya untuk diaplikasikan di tanah, Pak. Yes. Oh iya, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah karena biang dadakan ini pun pada akhirnya begitu aplikasi ke tanah, dia akan mengalami proses fermentasi secara alami, Pak. Secara alami. Kemudian yang kedua, fermentasi ini kan sebenarnya salah satu manfaatnya adalah menambah kualitas dalam arti bahwa mikroba-mikroba yang ada itu potensinya bisa kita tingkatkan jumlahnya. Nah, sementara di satu sisi mikroba yang ada dalam pupuk organik kita di hasil uji terakhir, Pak, itu per 1 tub itu jumlahnya sudah mencapai 175 miliar. Artinya ketika aplikasi ke tanah ini sudah sangat memadai dari sisi kuantiti yang akan mampu untuk memperbaiki kualitas tanah kita. Demikian, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Pak. Tanya. Sukses ya, Pak Mangitar Sitorus. Sukses selalu, Pak. Terima kasih, Pak Mangitar Sitorus. Halo. Selanjutnya, iya, halo, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saya Bu bentar ya, Adelia. Pak. Bu Adelia. Yes. Iya, Ingin Pak, mohon izin maaf. bertanya. Izin bertanya. Ya, boleh dengan Bapak siapa? Pak Lulu Tarigan Panata Lubis. Oh iya, baik Pak. Selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Pak. Diatur Mbak ya, diatur yang angkat duluan siapa? Dah Mbak. Ya, diatur. sabar dong ya, kita juga kan pingin loh. Saya kan udah bilang saya penasaran banget itu sampai saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Nah, jadi saya bertanya ini. Itu toh Pak ya. Nah, jadi, begini Pak Jamal, tadi memang dari awal memang saya menyimak semua keterangan dari Bapak. Terima kasih atas keterangannya Pak. Jadi yang mau saya tanya begini Pak. Saya ini salah satu petani sawit Pak di Bangka Belitung. Nah, kebetulan saya
banyak menyemai bibit unggul dari PT yang resmi. Nah, jadi yang mau saya tanya Pak, itu biasanya kan di situ kita kan mau nanam dulu, kalau mereka menerapkan kalau kita mau nanam itu Termute Pak. Maaf Pak Tarigan, termute HP-nya. Dibuka lagi Pak, suaranya Bapak nggak kedengaran. Oh iya Pak, iya Pak. Ini begini Pak. Di-mute lagi Pak, tidak kedengaran lagi. Siapa yang mematikan? Ini saya mohon maaf deh Pak, mau motong suara. Saya mau nanya Pak, boleh nggak? Bentar Pak, Mohon maaf Pak, bentar. sebentar dulu ya Pak. Sabar ya. Iya. Jadi ini Pak, dalam waktu dekat ini nanti atau sebulan 2 bulan ke depan, saya akan memindahkan sawit yang saya semai tadi. Nah, apakah perlu saya memakai eco farming ini dalam lubang tanam sawit tadi Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak. Nah, jadi kalau misalnya ini bagus sekali karena sawitnya baru ya, baru mau ditanam, baru mau dipindahkan. Nah, pertama kalau misalnya kita ingin memperbaiki kondisi tanah yang akan kita jadikan sebagai media tanam Pak, maka sebaiknya Bapak bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, tentu biasanya diberikan nutrisi dalam bentuk bahan organik. Kalau misalnya ada tersedia komposnya Pak, lalu komposnya ini dalam satu lubang tanam itu Bapak semprot dengan eco farming supaya Pak, ini di dalam tanah nanti itu benar-benar ada mikroba yang siap bekerja, ada nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Nah, sehingga ini bisa menjadi modal kita jangka panjang untuk tanaman ini bisa tetap mendapatkan nutrisinya ya secara lengkap. Jadi sangat bagus Pak kalau Bapak aplikasikan lebih awal. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Tarigan, makasih. Terima kasih Pak Tarigan. Pak, ini saya boleh nanya nggak nih Pak? Halo. Atur Mbak, atur caranya ya, Pak. Bapak. Diatur Pak. Mbak, atur. Iya, sebenarnya kalau mau diizinkan, tolong di mute terlebih dahulu ya Pak, maka kami akan urutkan dari yang memberi tangan lebih dahulu. Ya, kalau Sebut namanya Pak, sebut nama. Ya baik, untuk Ibu Hajah Siti Rukmini kami persilahkan terlebih dahulu. Ibu Hajah Siti Rukmini. Halo. Baik, selanjutnya mungkin bisa Ibu Hajah Siti Rukmini ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Di mute itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagi saya masih asing Bapak. Saya Ibu Mini dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya silakan Bu Haji. Ini mau kemana Bang? Kok nggak ada yang ini beli? Saya sangat tertarik. Kebetulan saya kok suka tanaman ya Bapak. Ini kebetulan di halaman sekolah itu ada 20 pohon belimbing buah ya Pak. Belimbing buah. Didengar ya Pak? Ya, ya Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Cepat-cepat waktunya. Sudah setinggi 2 meter. Selama ini saya menggunakan, yang saya gunakan ya masih kimia Bapak. Nah bagaimana kalau alih? Caranya mohon karena bagi saya masih asing. Terima kasih. Ya baik Ibu, makasih Bu Haji. Jadi untuk tanaman belimbing ini dia sebenarnya masuk dalam kategori tanaman tahunan ya, artinya jangka panjang. Jadi untuk aplikasinya Ibu bisa menggunakan dengan sistem dikocor ya. Jadi kalau misalnya Ibu kocor itu nanti pertama menggunakan
sistem pencampuran dengan kalau enaknya itu pakai air botol aqua, Bu. Kan idealnya sebenarnya kalau 100 mili, kalau misalnya kita bicara untuk tanaman musiman, itu yang disemprot 100 mili ini dengan menggunakan satu tangki. Tapi untuk luasan 1000 meter persegi. Ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya untuk tanaman tahunan, itu seperti halnya tadi, bisa digunakan polanya seperti karet ya, dengan satu tub ini diencerkan dengan menggunakan 200 liter air. Nah, tapi tentu kita akan ini, Bu, tarik ya. Jadi artinya 1 mili kalau di tanaman karet tadi itu dia 1 mili berbanding dengan 1000 mili dengan 200 liter ya. Artinya 1:2. Nah, jadi kalau misalnya Ibu menggunakan tutup botol aqua itu, tutup botol aqua itu kan 2,5 mili, Bu. Iya. 2,5 mili, ya. 2,5 mili itu Ibu bisa, ya, Ibu bisa campurkan dengan 5 liter air. 2,5 mili bisa dengan 5 liter air. Nah, 5 liter air ini itu yang Ibu pakai untuk disiram ke akar belimbingnya, bisa juga mulai dari ini, Bu, dari pohon yang dijangkau disiram ke bawah. Ya, jadi dia akan membantu prosesnya lebih cepat. Itu, Bu, Bu Haji. Halo. Terima kasih. Baik, makasih Bu Haji. Halo. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mute semuanya dulu ya. Nanti ketika saya izinkan baru akan saya buka. Halo. Saya. Halo. Iya, terima kasih. Selanjutnya boleh ke Bapak Gary Algelvin yang telah memberi lambang raise hand sedari tadi. Bapak Gary Agelvin, kami persilahkan Pak. Baik, boleh selanjutnya beralih ke Bapak Rudianto Lamongan. Bapak Rudianto di Lamongan. Baik, mungkin kita bisa beralih ke Ibu yang menggunakan nama akun Galaxy J7. Ya, boleh Bu, silahkan dibuka untuk mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, mau bertanya, kalau penerapan sama pohon kelapa tapi sudah agak berumur, gimana Pak Prof? Pak Jamal, mohon maaf suara Bapak masih termute, Pak. Belum terdengar ya. Iya, Pak. Baik, ya. Jadi Bu, untuk kelapa ya, Prof. Pohon kelapa yang sudah berumur, sudah prinsipnya berbuah. sebenarnya untuk tanaman tahunan hampir sama bisa kita lakukan dengan sistem biopori ya. Jadi Ibu bisa membuat lubang dengan jarak kurang lebih 1 meter dari pertanaman dengan masing-masing 4 lubang ya, dari 4 sisi itu. Jadi 4 sisi, persegi 4 lubang kita buat. Kedalamannya tidak perlu terlalu dalam, Bu. Ya, antara 15 sampai 30 itu sudah sangat dalam sekali untuk bioporinya. Nah, di situ nanti kita siram dengan satu lubang tanam ini kita siram 1 liter. Nah, jangan lupa juga nanti untuk tahap awal Ibu sisihkan 1 liter di luar biopori ini. Di luar itu kita siramkan juga ke sekitar tanaman untuk tahap awal. Oh ya, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih Prof. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ke Bapak Eron Sahroni. Untuk Bapak Eron kami persilakan Pak. Sebentar. Ya. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya kan kemarin aplikasikan pupuknya ke tanah.
min 5 hari sebelum tanam. Nah, setelah itu kita tunggu kan 5 hari. Nah, setelah tanam itu nanti kan di hari ke-14 kita semprotin lagi. Nah, jika untuk penggunaan pupuk kimia dalam itunya di hari keberapa gitu, Prof? Itu aja. Ya. Baik, untuk kimia kalau di dalam pemupukan berimbang sebenarnya waktunya itu memang sangat beririsan, ya, sangat beririsan. Jadi kalau misalnya di dalam sistem pemupukan berimbang yang kita keluarkan secara resmi dari Kementerian Pertanian, itu juga mengadopsi antara 7 sampai 15 hari setelah tanam pemupukan pertama, kemudian 30 hari setelah tanam pemupukan kedua, 45 hari setelah tanam pemupukan ketiga. Nah, kalau di kimia kita berhenti sampai di pemupukan ketiga. Nah, bagaimana dengan organik yang kita sudah lebih awal menggunakan pola pemupukan yang mengadopsi di kimia tadi. Nah, berapa jarak yang ideal? Nah, sebenarnya kembali lagi bahwa untuk pemupukan kimia, durasi ini kita bisa ambil jarak yang aman sebenarnya memang di kisaran 7 hari itu yang aman. Tetapi melihat dari kondisi pola kerja mikroba itu sebenarnya jarak 2 hari bahkan 1 kali 24 jam pun setelah pemupukan sudah tidak ada masalah. Ya, sudah tidak ada masalah. Jadi nanti Bapak tinggal mengatur waktu yang tepat karena sesungguhnya tanaman ini ya memang ada waktu-waktu yang selama ini kita pakai untuk mengambil tindakan bahwa masa vegetatifnya ya generatifnya itu adalah masa-masa di mana tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih. Nah, sehingga kita atur demikian. Nah, sehingga Bapak bisa mengatur jaraknya mungkin 2 hari sebelum atau setelahnya itu kita sudah bisa lakukan kimia. Ya, baik, makasih. Ya, terima kasih Bapak Eran. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Agrimsyam. Untuk Bapak Agrimsyam, apa bisa merespon, Pak? Oh, mungkin belum ya, Pak ya. Langsung saja, Pak, kita beralih ke, mungkin ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Jadi ada Bapak Nur, ada Bapak Nur Rahmat dari Bekasi bertanya, Pak. Mungkin ini sebagai dasar ya, Pak. Jadi Bapaknya bertanya, jika pupuk organik eco farming digunakan di tanaman padi, apakah otomatis berasnya disebut atau berasnya menjadi beras organik, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ini mungkin berlaku untuk para sahabat semua ya. Jadi untuk branded organik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, logo organik itu diberikan oleh lembaga sertifikasi. Jadi kapan produk itu bisa dikatakan pupuk organik, beras organik, atau pangan lainnya yang disebutnya organik adalah apabila semua produk-produk tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi organik, lalu kemudian dikeluarkan sertifikat. Nah, sehingga kita secara individu itu memang tidak bisa melakukan self-claim namanya. Tidak bisa melakukan klaim atas nama pribadi bahwa ini beras saya sudah organik. Itu nggak bisa ya, karena aturannya ada. Nah, lalu kemudian apa yang apakah pupuk organik yang beras yang dihasilkan dari penggunaan pupuk organik eco farming sudah otomatis? Ya jawabannya belum, Bu ya. Belum otomatis, tetapi masih ada proses lain. Penggunaan pupuk eco farming ini akan memperbaiki kualitas pangan yang dihasilkan. Tetapi dia belum layak dikatakan organik, apalagi didistribusikan. Karena kalau didistribusikan dengan merek organik, beras organik, maka ini akan masuk di delik hukum karena memang ranahnya penggunaan kata organik itu harus ada izin atau harus ada pengakuan resmi dari lembaga sertifikasi. Maka yang kita hasilkan ini baru kita boleh mengatakan beras sehat. Beras yang tidak menggunakan bahan kimia sintesis. Nah, itu boleh.
Tapi kalau beras organik belum boleh karena ada prosedur lain yang harus dipenuhi lebih awal. Demikian, Teh Adel. Iya, terima kasih Pak. Berarti untuk jadi organik itu memang tidak mudah ya Pak mengklaim sesuatu atau produk kita organik ya Pak, butuh tahapan yang sangat panjang dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Zul Azmi juga di kolom chat terkait penggunaan eco farming untuk tanaman sawit umur 3 bulan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau untuk tanaman secara umum ya baik itu sawit ataupun jenis tanaman tahunan lainnya, sekali lagi bahwa penggunaan ini kita anjurkan tetap di dua pengkondisian ya. Yang pertama adalah biopori dilakukan. Nah, kalau sawit 3 bulan ini kan masih terjangkau untuk penyemprotan ya. Jadi kita juga bisa melakukan dengan penyemprotan. Tujuannya jelas, biopori adalah untuk mempersiapkan nutrisi melalui perakaran, sedangkan penyemprotan adalah untuk menyiapkan nutrisi melalui stomata. Jadi keduanya bisa dipakai. Nah, berapa jarak pemberiannya? Ya, kembali lagi bahwa kita sudah atur memang di dalam di dalam brosur itu sudah ada, tetapi prinsip pemberian makanan bagi tanaman, apalagi tanaman muda, ya ini tentu hampir sama konsepnya dengan makhluk hidup lain seperti manusia sebenarnya. Jadi kalau dengan biopori itu adalah memberikan makanan secara terus-menerus. Nah, sedangkan untuk penyemprotan, ya memang dia hanya akan dimanfaatkan pada saat itu saja. Ya. Jadi berapa durasinya, ya saya kira teman-teman bisa mengambil aplikasi pertama dengan melihat brosur, yang kedua dengan melihat kondisi pertanaman yang sudah melakukan aplikasi yang serupa ya. Jadi misalnya tadi pengalaman karet, saya pikir ini tidak jauh berbeda konsepnya, 20 hari sekali dilakukan penyiraman, dan saya pikir untuk biopori ini sangat tepat dengan durasi 20 hari sekali penyiraman, karena ini akan memberikan nutrisi secara berkesinambungan dalam tanah. Demikian Teh Adel. Teh Adel, saya waktu 3 menit lagi ya. Betul ada keperluan. Oh iya. Iya, baik, siap. Terima kasih Pak. Sebelumnya ada ini dulu Pak, ada Bapak Agrim Syam ingin bertanya secara langsung. Boleh Bapak Agrim Syam di pertanyaannya? Sudah bisa di-unmute kah? Ya. Halo. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Dokter ya. Salam Pak Haji. Lama ini mungkin penutup saya nih Pak Dokter. Saya bukan bertanya tapi ya mungkin masukan atau usulan Pak Dokter ya. Saya kebetulan ini awalnya itu memang saya tertarik sangat dengan eco farming ini. Saya kan memang cuma begini, akhir-akhir ini saya di lapangan terus memperhatikan ternyata sudah ada pesaing-pesaing kita. Sudah ada merek-merek lainnya masuk ya. Dan merek-merek lain itu dia tidak menggunakan lagi kimia. Jadi petani itu ya seperti urea, begitu dikasih langsung dia hijau ya, langsung subur. Nah ini yang menjadi hambatan mungkin ke depannya ini, kita eco farming bagaimana ke depannya ini bisa membenahi ini. Nah dengan seperti ini produk kita ini kan terlalu rumit Pak, banyak petani mengeluh karena ada kadang-kadang itu difermentasi lagi, kadang-kadang dia salah. Yang difermentasi itu dipakai di tanaman, di daun, akhirnya rusak. Nah ini kadang-kadang seperti itu, ada banyak macam lah ya perilaku daripada petani itu. Nah ini mungkin ke depannya Pak bagaimana caranya eco farming ini, karena memang namanya sudah booming lah. Nah hanya mungkin perlu barangkali sesuatu ada yang bisa direkayasa bagaimana untuk lebih praktis lagi Pak, sehingga dia lebih eksis dan bersaing kepada produk-produk yang baru sekarang yang muncul. Ya, jadi petani itu hanya melihat saja. Kalau sudah langsung dikasih, nggak ada lagi campuran-campuran kimianya, langsung dia hidup hijau, wah itu dia senang sekali. Nah, mungkin ke depannya Pak ini kita lebih memperbaikilah sifat-sifat ini
Terutama itu jangan terlalu rumit seperti ini di fermentasi, kemudian penyemprotan, bagaimana. Pokoknya lah, bagaimana Pak Prof itu bisa ke depannya kita lebih perbaiki tentang sistem-sistemnya ini. Karena terutama kualitasnya Pak, itu yang penting. Karena terus terang aja Pak, kita kewalahan sekarang karena sudah banyak pesaing-pesaingnya Pak di lapangan yang bisa menurunkan citra kita. Nah, seperti itu. Saya rasa demikian Pak Prof, saya cuma masukkan aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Grim, makasih banyak ya. Ini Pak Haji. Ini saya kira teman-teman di produsen menjadi PR dan teman-teman juga memang saat ini terus melakukan inovasi Pak Haji, perbaikan-perbaikan, bahkan peningkatan kualitas. Bahkan sekarang ini baru saja juga sudah bergabung ahli mikrobiologi dari Jerman yang memang khusus untuk meningkatkan kualitas. PT Bio juga sudah membangun lab sendiri, ya, lab sendiri untuk meningkatkan, dan riset and development-nya terus berjalan, Pak. Jadi artinya mereka teman-teman ini dari pihak produsen, saya menyaksikan langsung kemarin waktu tim ahlinya yang seorang ahli mikrobiologi lulusan Jerman ini datang, lalu kemudian di labnya yang labnya PT Bio ini kita kumpul di situ, ya subhanallah. Jadi saya sangat antusias juga karena beliau bilang ya insya Allah ini ada satu mikroba nanti yang akan kita tambahkan lagi. Dan betul, beliau bilang bahwa mikroba sekecil ini kalau orang paham, itu satu butir itu beliau jualnya Pak Krim nggak main-main. Harganya 46 juta beliau bilang, ini harganya satu pil ini. Tapi itu akan nanti dikembangbiakan untuk nanti diberikan di produk eco farming nanti yang dalam pengembangan tanpa tanpa mungkin dari sistem perusahaan PTBS tanpa menaikkan harga di tingkat konsumen. Betul, iya. Iya Pak. Itu bagus Pak. Jadi makasih. Yang sekarang itu adalah ada paten ya, namanya paten itu. Ini udah saya keliling Pak, ini ternyata udah masuk ke pemerintahan karena dia lihat langsung Pak, begitu dia siramkan ke sayurnya langsung dia hijau Pak, naik. Nah, itu yang sampaian. Nah, petani cuma melihat itu aja Pak. Jadi kita nanti agak kesulitan pemasarannya ini ke depannya. Dia memang kalau sudah ada inovasi seperti ini ya itu kami tunggu-tunggu Pak. Kami tunggu-tunggu seperti itu Pak. Ya, maksudnya atau nanti lebih praktis lagi bagaimana tidak perlu fermentasi langsung saja atau gimana ya, itu mungkin Pak. Iya. Ya Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, baik Pak Haji, makasih banyak Bapak Ibu semua mitra eco farming dimanapun berada. Insya Allah mungkin untuk saya cukupkan dulu dan jangan lupa bahwa khusus untuk tanya jawab sebenarnya kita sesinya ada di hari Jumat sekaligus sharing ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman menggunakan juga bisa berbagi ke teman-teman lain. Dan fokus kita memang tidak ada pembahasan khusus terkait materi, tapi langsung masuk di sesi tanya jawab dari awal sampai akhir. Demikian mungkin dari saya kembalikan ke Teh Ariel untuk tetap membersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jamal atas waktu dan pemaparannya. Selamat beraktivitas ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk membersamai webinar Eco Farming ini. Untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi belum bisa dijawab oleh Bapak Jamalnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa dilanjutkan pertanyaannya di nomor CS Eco Farming dengan berikut. Ya. Bisa dilanjutkan pertanyaannya di nomor CS Eco Farming di 0813 1158 8656. Untuk customer service ini merupakan customer service dari pupuk organik Eco Farming.
dan dengan jam kerjanya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Untuk Bapak Ibu yang menanya di luar jam itu mohon bersabar untuk menunggu waktu jam kerja, dan mohon bersabar juga karena pertanyaan akan dijawab dari pertanyaan terbawah terlebih dahulu. Bisa dicatat atau di screenshot terlebih dahulu di 0813 1158 8656. Baik, saya akan mengirimkan ya, ada yang Ibu bertanya link untuk hari Jumat. Link untuk hari Jumat sama, masih di room Zoom dengan ID. Ini hanya saja untuk Jumat akan difokuskan pada sesi webinar, sesi diskusi. Jadi kalau Selasa ini kan tadi Bapak Ibu menyaksikan ada slide PowerPoint, slide dipaparkan terlebih dahulu. Kalau untuk hari Jumat kita akan fokuskan kepada sesi tanya jawab. Jadi Pak Jamal dan Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi, begitupun dengan Bapak Ibu yang ingin berbagi tentang pengalamannya, baik itu keberhasilan, testimoninya, atau mungkin punya saran-saran juga untuk para pengguna eco farming lainnya, boleh di hari Jumat, boleh dikeluarkan, boleh. Selanjutnya saya akan memberikan link di room chat. Di situ Bapak Ibu bisa mendownload materi presentasi yang hari ini dipresentasikan oleh Bapak Jamal. Untuk nomornya, mungkin saya ulangi lagi, karena masih ada Bapak Ibu yang belum mencatat mungkin. Untuk nomornya bisa di 0813 1158 8656. Ya, saya ulangi di 0813 1158 8656. Nomor ini merupakan nomor CS Eco Farming yang dipegang oleh tim agronomis Eco Farming, dan jika ada pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh Bapak Jamal dan para tim ahli agronomis lainnya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin bisa diklik dulu untuk link download filenya supaya tidak hilang. Ya. Untuk hari Jumat dan hari Selasa ini masih di jam yang sama, di jam 3 sore hingga jam 5 sore. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya untuk mengikuti webinar ini. Ya, terima kasih, sukses selalu, berkah selalu, semoga berhasil dan membawa manfaat untuk pertanian Indonesia dan kemaslahatan umat. Amin. Sekian dari saya Diliani Saputri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.